Ya Allah, ibtigha amradatillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan li ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani melalui amr rasulin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim wa ihsanin ila yaumil qiyamah. ورجال الله العارفين ساداتنا الصوفية المحافظين لما كانوا مشاهد الأرض إلى مباركها في بريا بريا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سنة حضرة سيدنا شيخ عبد القادر عجيلا سيدنا شيخ عبد القاسم بن البغدادي سيدنا شيخ محمد الشافعي سيدنا شيخ محمد الغزالي سيدنا شيخ جميع المذكورين اسمعهم. نعم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى حضراتي جميع العلماء العاملين والقراء والمحدثين والمؤلفين والمصنفين جميع أساتذتنا لحضراتي حضراتي حسناتي السلام عليكم. جميع أبائنا أمهاتنا وجدتنا وجدتنا استنقذنا قريبنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ومن قلتنا لحسن الختام لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا يا الله. بركة هذا الشهر المبارك والقرآن الكريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلى مؤلف هذا الكتاب سيد محمد بن علوي الإدريس نفعنا الله به. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat kamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tudanu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat taqabbal lana biha jami'al hajat وتطهرنا فيها من جميع السيئات وترفعنا فيها عندك على الدرجات وتبلغنا فيها والصلوات من جميع الخيرات في الحياة والسلامات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وشفاء الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab ini membahas masalah salawat, berarti butuh dibacaan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman surat ini. Halaman 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Khasa'is Kanjeng Nabi, keistimewaan Kanjeng Nabi sing nomor gangsal dibandingi dengan seluruh nabi-nabi sebelumnya, itu wabil Isra'ilan kelawan dan Isra'ake dan lakokake bengi. Asra itu berjalan malam. Wabil Isra'ilan kelawan dan Isra'ake atau dan lakokake yang dalam waktu bengi.
Wamalan barang, keutamanya Rasulullah itu Rasulullah mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj. Wamalan barang tadamanahu kang mengku apa Isra ing ma. Tadamanahu kang mengku, kang mengandung apa Isra ing ma. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Isra min ikhtiraqis samawati. Saking kabedai pira-pira langit. Kabedai pira-pira langit. As-sab'i kang pitu wal ului wal ulu wal ului dan wabil ului kelawan munggah ila qoba maring jarak kausaini maring jarak rong gandewa di satu contoh, salah setunggalnya contoh bila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu istimewa gitu nek Gusti Allah kepada ulul azmi gitu. Ulul azmi itu adalah Rasul Allah yang berjumlah 5 yang diberi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain gitu. Rasul Gusti Allah ini kan sing wajib diketahui itu 25, sing wajib diketahui 25. Ya, sebenarnya Rasul Gusti Allah ini luwih saka 25. 300 sekian. 313 sesuai dengan jumlah ashabu Badrin. Sahabat sesuai dengan jumlah sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Jadi Gusti Allah niku jumlah Nabi 124.000 Nabi. Allah memiliki Nabi 140.000 Nabi. Di antara 140.000 niku sing dadi utusan, sing dadi rasul jumlah 313. Di antara 313 yang wajib diketahui jumlahnya ada 25. Kenapa kok 25 harus diketahui? Karena 25 orang itu namanya tercantum dalam Al-Quran. Jadi mergo tercantum dalam Al-Quran makanya harus diketahui. Nah yang lainnya karena tidak dicantumkan dalam Al-Quran maka hukumnya tidak menjadi wajib. Tapi kita iman bahwa Allah punya utusan yang berjumlah banyak sekian itu. Di antara 25 nabi yang menjadi rasul niku ana 5 orang yang menjadi ulul azmi. Ulul azm. Orang yang memiliki keteguhan pendirian dan keteguhan hati. Yang kenapa 5 orang nabi itu disebut dengan ulul azmi karena mereka mendapatkan cobaan, tantangan, ujian dari kaumnya lebih berat dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh gitu. Inna auhayna kama syara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim gitu. Karena Nabi Muhammad dan terakhir Nabi Muhammad. Jadi di antara 25 nabi niku sing dadi ulul azmi. Nah, rasul dadi ulul azmi jumlahe 5 gangsal. Nah, di antara gangsal niku sing paling utama adalah Nabi Muhammad. Salah satu contoh bahwa Nabi Muhammad adalah nabi kita ini adalah nabi yang benar-benar diistimewakan oleh Allah. Nah, tidak semua nabi niku, tidak semua rasul niku pernah berbicara kepada Allah secara langsung. Nah, sing gelar kalimullah. Kalimullah niku rasul sing pernah didhawuhi berbicara dengan Allah secara langsung yaitu Nabi Musa alaihissalam gitu. Niku Nabi Musa nek ndhawuhi karo Gusti Allah di mana? Di Bukit Tursina. Gitu. Di bumi. Tapi ketika Allah hendak dawuh dengan Rasulullah untuk memberikan wahyu berupa salat, ora didhawuhi ning bumi. Kanjeng Nabi ditimbali. Enggak ditimbali. Ditekani karo
Kira-kira ditekani karo ditimbali luwih utama mana? Luwih utama sing ditimbali. Ya, Rasul dijemput oleh malaikat untuk menghadap Allah. Jadi terjadi mukalamah. Makanya ning Dalail Khairat nika salah satu namanya Rasulullah itu adalah Kalimullah. Jadi sing pernah diajak berbicara langsung kepada Allah tidak hanya Nabi Musa, termasuk Rasulullah. Tapi sing masyhur sinten? Nabi Musa, mergo disebut dalam Al-Qur'an. Wa kallama Allahu Musa takliman. Nah, niku mergo niku. Ning Rasulullah sebenarnya juga disebut dengan Kalimullah. Kenapa kok tidak disebut dengan Kalimullah? Ya kurang istimewa lah. Karena yang dapat predikat Kalimullah tidak hanya Nabi Muhammad, makanya tandanya disebut dengan Kalimullah tidak kurang istimewa. Tapi tetap meskipun begitu Rasulullah juga disebut dengan punya nama Kalimullah karena memang pernah diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning tempatnya pembicaraan itu tidak sama. Gitu. Nek Nabi Musa niku didhawuhi Gusti Allah teng bumi ning Bukit Tursina. Nah, sing ning bumi sapa wae? Ya ana sing apik, ana sing elek gitu. Ya, sing perbuatannya penduduk bumi ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi Allah nimbali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ditimbali kanthi dijemput numpak burak kalau malaikat Jibril karo Mikael, nah disuwane tengene Gusti Allah. Di tempat mana? Nah, indah Sidratil Muntaha. Lah sapa penduduk prilakune perbuatane Sidratil Muntaha niku napa? Wis apik kabeh gitu. Perbuatan penduduk Sidratul Muntaha niku wong apik kabeh. Kira-kira utama pundi Nabi Musa lan Nabi Muhammad itu? Wis tanpa bandingan. Tapi meskipun gitu kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin. Tapi tetap kita berkeyakinan bahwa afdhalur rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono lagi. Niki termasuk niki lho. Maksud niki menjelaskan di antara keistimewaan Rasulullah itu adalah terjadinya Isra wa ma tadammanahu min ikhtiraqis samawat. Di peristiwa Isra dan peristiwa-peristiwa yang terjadi kabedai langit, terus al-ulu ila qaba qausaini. Kanjeng Nabi saged sowan kali Gusti Allah dengan jarak yang sangat dekat sekali. Qaba qausaini. Qaba itu ya jarak kurang lebih rong gandewa itu apa? Gandewa itu ya anak apa guys? Jenenge manah itu apa jenenge? Dulu busur, orang busur. Sangat dekat. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa mendekat kepada Allah sedekat itu. Jadi Sidratul Muntaha, jadi Jibril itu hanya mengatakan Rasulullah hanya sampai di Sidratul Muntaha. Setelah itu Rasulullah ditimbali sendirian dengan Allah di tempat yang disebut dengan Al-Mustawa. Niku nek awake niku gelem nang ngono berarti luar biasa Nabi kita. Nabi ini kaya luar biasa berarti awake niku kecipratan saka Rasulullah, berarti umatnya Rasulullah itu adalah umat yang istimewa. Tenan. Kita ini harus bersyukur, kudu syukur tenan. Mergo dadi umat Muhammad, umat Kanjeng Nabi. Harus bersyukur. Omah nek nglakoni dosa ora langsung disiksa. Gitu. Nek nglakoni apik langsung ditikel ning karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wati'ahu lan oleh wati'ah iku menginjak. Ini menginjak apa? Apa bahasane apa? Bahasane Jawa apa ya? Ngidakaken. Oleh ngidakaken Kanjeng Nabi oleh Kanjeng Nabi. Wawat uhu ngene, wawat ihi ngene.
Wawadilan oleh ngene. Wawadilan oleh ngidak Kanjeng Nabi ngene. Wawadilan oleh ngidaki Kanjeng Nabi. Makanan ing panggonan. Makanan mak ing panggonan suwiji-wiji. Makanan mak ing panggonan suwiji-wiji wati'ahu kang. Jadi wati'ahu makanan kleru. Ma-nya di sini bukan ma ziyadah, ma-nya ma apa? Manafi di sini. Wawat ihilan orang nyidak Kanjeng Nabi, oleh manggon Kanjeng Nabi ngene. Makanan panggonan ma watiahu kang orang ngidake ing ma. Kang orang ngidake ing ma sapa nabiyun, nabi mursalun kang den utus. Wala malakun lan ora malaikat muqarrabun kang den parekake. Lah ini bacutane setelah Rasulullah Isra kemudian Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah oleh Allah didatangkan menginjak tempat yang tidak pernah diinjak oleh para nabi sebelumnya, yaitu namanya mustawa wau. Dan nek kula maknane sing pertama wau ya istimewa ning kurang istimewa. Kanjeng Nabi niku sing pertama kan Rasulullah itu menginjak tempat-tempat manapun yang pernah diinjak oleh Rasul sebelumnya. Dan itu terbukti gitu. Nalika Isra Kanjeng Nabi setelah pertama kali turun oleh malaikat Jibril. Yang Nabi jenengan mandap, jenengan salat. 2 rakaat ya, salat 2 rakaat. Badhe salat terus ditakoni, yang Nabi jenengan semurat niku panggenan apa? Tak ngerti Jibril. Niku jenenge Thaibah. Niku Thaibah niku kan ngene nek apa ya? Syair ya Thaibah niku Madinah. Niku panggenan niku jenenge Thaibah. Wa huwa muhajarun. Niku tempat jenengan hijrah sampeyan mriku. Padahal itu terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Niku jenengan sampeyan hijrah mriku. Nah, saat hijrah diapakne? Disolati. Nah, niku luar biasa salat niku. Jadi salat niku fadilahe istimewaannya luar biasa. Dewe Gusti Allah wasta'inu bisabri wassalah gitu. Nek awak njaluk pitulungan Gusti Allah niku siji kelawan sabar, sabar ngempet, sabar usaha, sabar sinau. Ning dengan cara yang kedua, sabar itu adalah cara yang bersifat jasmani, fisik, kedirian. Nek wassalah ini kelawan sifatnya napa nggih? Cara yang bersifat rohani. Jadi nek awake pengen berhasil, kita ingin berhasil mencapai tujuan, selain awake berusaha juga kita harus menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Iku nek awake gelem mempelajari ngangen-ngangen crita niku nggih. Kisah Isra Mi'raj niku iso dadi pelajaran. Sampeyan kita ketika hendak hidup di masyarakat niku piye carane hidup, piye carane menghadapi masyarakat niku ndelok piye tindak lampahe Kanjeng Nabi. Kula biyen sadurunge omah niki tak bangun niku setahun sebelumnya langsung. Ben bengi nek poso nek tegalan iki. Dewi jam 12, jam 2. Yen nulis Quran, kadhe salat. Tujuane apa? Nirokne tindak lampahe Kanjeng Nabi. Ya sithik-sithik. Nah, sithik-sithik. Wis sampeyan nek mulai misalnya arep gawe omah apa gawe yayasan, gawe lembaga pendidikan apa gawe pondok apa madrasah, sadurunge sampean bangunan salat dhisik. Apa bid'ah, ora bid'ah. Contohnya napa? Kanjeng Nabi ketika Isra oleh malaikat Jibril, Nabi jenengan mandhap jenengan salat 2 rakaat. Bar pun naik lagi kemudian napa? Terus Nabi jenengan mandhap jenengan salat 2 rakaat.
ditangkani kali Jibril. Jenengan pirsa Kanjeng Nabi niku panggilan apa? Ora ngerti ya. Niku jenenge Tursina. Bukit tempat Allah melakukan dialog langsung dengan Nabi Musa. Terus tindak malih jenengan Nabi jenengan mandhap malih jenengan salat 2 rakaat wis tangleti. Jenengan semono Kanjeng Nabi niku panggilan apa? Gak ngerti. Niku jenenge Bait Lahim. Baitul Lahmi. Wong kene jenenge Bethlehem. Gereja. Oh, Bethlehem niku. Niku tempat kelahiran Nabi Isa, Baitul Lahmi. Bethlehem. Nah, asline Baitul Lahmi. Nabi jenengan mandhap, jenengan salat. Niku kan berarti nek awake gelem mempelajari niku. Berarti cara awake ini Pak tilas ziarah wali songo iki ora bid'ah jenenge ngono. Jadi wong Kanjeng Nabi mawon tempat-tempat yang bersejarah yang pernah punya sejarah zaman nabi-nabi sebelumnya diziarahi. Ini termasuk ini istimbat dari tindak lambai Kanjeng Nabi. Mengambil kesimpulan dari tindak lambai Kanjeng Nabi. Nek nggon kono nggon tempat perjuangan Nabi Sunan Muria kok ora ono salat. Nek wong ning Jawa jare jenenge petilasan lho. Oh gak bid'ah niku. Niku justru mengikuti Rasulullah. Nah ini maknanya pertama sih wow. Makna pertama oleh ngidai Kanjeng Nabi panggonan sing diidai Nabi dan Rasulullah juga pernah sampai di situ. Di Tursina, di Bethlehem, kemudian di As-Sakhrah. Sakhrah niku watu. Saniki ngarani ning Palestina jenenge Dome of Rock apa Dome Rock gitu. Ya, tak perlu perawan. As-Sakhrah. Ya ning gambare niku kan citake kan nek kubah emas, tak kubah ijo gitu. Saya kubah emas, saya kubah ijo. Nek Baitul Maqdis kubah ijo. Nek sing kubah emas niku jenenge Dome of Rock. Nah. Kuil Sulaiman. Kanjeng Nabi munggah teng Mi'raj ke langit lewat itu. Salat di situ. Itu nek sing makna pertama bahwa tidak ada tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi atau Rasul kecuali Rasulullah. Dan tempat itu disebut dalam Al-Quran kecuali Rasulullah juga pernah sampai di tempat itu. Kapan itu terjadi? Ketika Isra Mi'raj. Dan yang kedua niki maknanya nafi di Rasulullah oleh Allah diinjakkan ke tempat yang tidak pernah diinjak oleh para nabi dan para malaikat. Di mana itu? Di Mustawa. Luar biasa, masya Allah Rasulullah. Termasuk keistimewaan Kanjeng Nabi. Wa ihya'il anbiya'i lan ora nguripaken Allah ing para nabi. Wa ihya'il anbiya'i lan oleh den uripake para nabi. Wa ihya'il anbiya'i lan oleh den uripake para nabi lahu krana Kanjeng Nabi. Ketika Mi'raj, ketika Isra Kanjeng. Nah, kan para nabi niku pun sedo gitu. Tapi begitu Rasulullah sampai di Baitul Maqdis semua dihidupkan kembali terus untuk menjadi makmumnya sholat Rasulullah. Nah, ini mergo Kanjeng Nabi datang akhirnya dihidupkan kembali. Wa sholat bulan oleh sholat Kanjeng Nabi imaman halid dadi imam bihim kelawan ngimami anbiya bihim kelawan ngimami anbiya wa bil malaikati lan kelawan ngimami para malaikat. Awake kudu ngaji ngeten iki supaya kecintaan kita kepada Rasulullah benar-benar bertambah. Oh, bertanya orang yang kita cinta itu luar biasa.
Nek luar biasa akhirnya nggih nek tenanan nek dadi umat yang demi bangga dan merasa senang. Sebab yang ini harus diajarkan kepada umat Islam, umat Kanjeng Nabi. Soalnya Kanjeng Nabi nanti jauh adibu auladakum ala salasi khisal. Ulangan anak-anakmu kanthi 3 perkara. Salah satunya adalah ala hubbillahi wa hubbi kitabihi wa hubbi nabiyhi. Didiklah anak-anakmu supaya mencintai 3 hal. Adibu auladakum ala hubbi salasi khisal. Ulangan anak-anakmu, generasi-generasi yang akan datang itu dengan mencintai 3 hal. Siji napa? Hubbillah wa hubbi kitabihi wa hubbi nabiyhi. Mulang ben seneng karo Gusti Allah. Piye carane seneng Gusti Allah? Makane kitab iki jenenge napa? Fawaidus Dzikir wa Shallallahu ala Nabi. Supaya senang kepada Allah dan senang kepada hubbi kitabihi, senang kepada kitabnya Allah. Makanya kitab Gusti Allah itu luar biasa. Hadis wa fadlul Quran ala sairi kalam ka fadlillahi ala sairi khalqihi. Keutamaan Al-Qur'an dibandingkan dengan seluruh ucapan-ucapan yang lain, mbuh kuwi lagu, mbuh kuwi sastra, mbuh kuwi napa mawon gitu. Niku kafadril khaliqi ala khalqihi. Itu ibaratnya keutamaan Allah dengan makhluknya. Wis ora nek bandingane gitu. Ini perlu diajarkan kepada umat Kanjeng Nabi. Masa awake dhewe ngeten iki. Iki diniati kula barang ngoten iki ya diniati ngaji. Soalnya nek gak ngene paling ya gak belum buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itla'ihi lan oleh meruhaken sop ing Kanjeng Nabi. Atla ayat itu nginguk ya. Wa itla'ihi lan oleh meruhaken menunjukkan oleh meruhaken Kanjeng Nabi ala jannati ngatas swarga wa nari lan neraka. Tapi Kanjeng Nabi tahu pernah masuk ke tahu nginguk ning napa? Swarga lan neraka. Kapan itu ya Mi'raj niku? Sampai makanya nek dawuh nalika Isra aku ndelok surga kebanyakan penduduknya adalah masakin, dan aku ndelok neraka kebanyakan penduduknya adalah wong wedok. Terus anten sahabat sing takon, "Ya kenapa Kanjeng Nabi kok tiang-tiang wedok niku banyak yang masuk neraka?" Karena yakfuli'annahunna yakfurnal ashir, karena mereka banyak yang tidak syukur terhadap keluarga suaminya. Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj niku sempat melihat dan nginguk surga dan nginguk neraka. Wa ru'yatuhu lan oleh ningali Kanjeng Nabi min ayati Rabbih. Saking pira-pira tanda kekuasaane Allah. Al-Kubra kang agung. Mbak Rasulullah sampai nggih bisa melihat surga, roh surga, roh neraka, roh Lauhul Mahfuz dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzuhu lan oleh dan reksa Kanjeng Nabi. Kok apal ya, apal. Wa hifdzuhu oleh apal Kanjeng Nabi. Dan reksa oleh apal oleh. Hatta mazaga sehingga ora menggok apa al-basaru peningat. Wa madaghalan ora lacut. Ya Rasulullah itu basornya peninggalnya Rasulullah sampai Allah memberikan kepada Rasulullah daya ingat yang luar biasa sehingga apa yang pernah beliau lihat sekali saja maka Allah akan menjaganya. Makanya ketika
bar Isra Mi'raj terus Kanjeng Nabi dawuh tengene para Quraisy, aku mambengi bar mulih ke Palestina, ke Baitul Maqdis terus sowan nang Gusti Allah dan seterusnya. Terus ditakoni kalih sinten diguyu oleh wong Quraisy. Kowe iki dantenan Muhammadiyah. Sing wingi kur ngelak-ngelakne sesembahan itu saiki malah tambah edane, tambah gilanya. Masuk melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, naik ke langit 7 katanya. Baliknya tidak ada dalam waktu 1 malam. Diguyu kabeh. Akhirnya karena Rasulullah kemudian juga menyatakan bahwa beliau perjalanan itu sungguh-sungguh. Akhirnya setelah setenggine wong Quraisy, nek terah Muhammad awakmu terah memang mambengi bar ka Baitul Maqdis, jajal critakno Baitul Maqdis iki bentuke kaya apa. Akhirnya Gusti Allah ditampakkan Baitul Maqdis. Dan apa yang dilihat Rasulullah itu diingat oleh Rasulullah sehingga didhawuhi mazagul basaru wa ma tagha. Surat An-Najm niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada kisah kalau dia guru jenenge Pak Imam. Pak Imam niku nate biyen kuliah ning PC iki. Jakarta. Itu pernah ke tempatnya Gus Dur. Ya sekali itu. Suatu ketika pernah sowan lagi di Gureng sana. Iya. Iki Imam Masyidi kayak. Oh nggih. Termasuk istimewa Gus Dur itu. Ketemu pisan sih. Eling. Apa meneh Rasulullah. Apa meneh Rasulullah. Mulai malah gampang lali. Gampang lali makane kadang ketemu wong disapa ya gak eling dianggap wong sing jaim. Jadi ora gak eling tenan. Ya mergo ya maklum manusia. Wa biruya dilan kelawan oleh ningali Kanjeng Nabi lil bari maring Gusti Allah zat kang agawi. Wa biruya dilan kelawan oleh ningali Kanjeng Nabi lil mari maring Allah zat kang agawi. Ta'ala mahalur Allah marotani kelawan rong ambalan. Kan Rasulullah pernah melihat kepada Allah. Bila kaifin wa bila tanpa bagaimana caranya tidak teko awake ngoten iki. Wa biruku bil buraki lan kelawan nunggang burak. Keistimewaan Rasulullah niku. Awake dhewe paling apa? Nmax mana iki. Banter-bantere Nmax. Ngene silian, tapi burak. Gak nganggo bensin. Wa kitalil malaikati lan ora perangan malaikat. Oleh perangan malaikat mahu sartane Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah itu istimewa. Kenapa? Karena ketika perang sebagian malaikat oleh Allah ditugaskan untuk ngewangi Kanjeng Nabi dalam perang Badar dan perang-perang yang lain. Yang kelihatan disebut-sebut kali Gusti Allah itu dalam waktu perang Badar. Jumlah sahabat saiki namung 313, musuh 1000 lebih. Akhirnya oleh Gusti Allah dijanjani Muhammad Kanjeng Nabi bakal diwangi para malaikat. Dan itu terjadi hanya kepada Nabi yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayruhum lan oleh lumaku malaikat. Wa sayruhum lan oleh lumaku malaikat mahu sartane Kanjeng Nabi. Haitsu saro sekerine lumaku sapa Kanjeng Nabi. Yamsuna hale padha mlaku sapa malaikat. Yamsuna hale padha mlaku sapa malaikat khalfa dhari ing dalam burine gegere Kanjeng Nabi.
Iku nek ning kitab jenenge Anwar Muhammadiyah atau kitab-kitab Syama'il kados ngene Imam sinten niku Imam Tirmidzi itu dijelaskan bahwa Rasulullah itu nek berjalan iku sahabate kon ning ngarep dhisik. Sahabat kok mboten Rasulullah sing ning ngarep, tapi sahabat sing kon mlaku dhisik, Rasulullah berada di paling belakang. Mungkin apa dhewe kanjeng iki khallu dzahri lil malaikat. Ben nguriku ben malaikat ya jawabmu. Itu Rasulullah ketika berjalan itu ditutne diderek kalih para malaikat. Wa bi itaihi kan kelawan den paringi Kanjeng Nabi. Wa bi itailan kelawan den paringake maring Kanjeng Nabi. Alkitab wa bi itailan kelawan den paringake maring Kanjeng Nabi alkitab ing kitab. Wa huwa hale utahe Kanjeng Nabi iku umiyun. Wong umi. Umi iku napa? Layak karo kang ora bisa maca. Layak karo kang ora bisa maca wa layak tubulan ora bisa nulis. Ya, kalau nabi-nabi sebelumnya nabi-nabi sebelum Rasulullah itu mereka pandai-pandai menulis dan pandai membaca atau salah satu. Ya. Tapi Rasulullah itu adalah satu-satunya nabi yang oleh Allah diberi kitab dan beliau tidak memiliki keterampilan membaca dan menulis. Dan itu memang dicantumkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran bahwa salah satu ciri Nabi akhir zaman itu adalah umi, orang pintar, orang iso maca, orang iso nulis, tapi dapat wahyu. Wa bi anna kitabahu, termasuk keistimewaan Kanjeng Nabi sing nomor 8. Bi anna kitabahu kelawan sak temene kitabe Kanjeng Nabi iku mukjizun. Iku mukjizun, dadi mukjizat. Iku mukjizun dadi mukjizat. Wa mahfuzun lan den reksa. Den reksa minat tabdiri saking den salini. Minat tabdiri saking den salini wa tahrif lan saking den owai. Alamari duhuri ing atase liwate pira-pira mangsa. Alamari duhuri ing atase liwate pira-pira mangsa. Maksudnya selamanya Al-Qur'an itu tidak bisa dirubah, dipalsu maupun ditambahi. Pasti konangan gitu. Pasti konangan. Para ulama ini mesti nulis kitab macam-macam nih. Ulumul Quran ini macam-macam. Termasuk dalam kitab jenenge Fununul Afnan. Fununul Afnan ini Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi. Itu juga nih jumlah lafaz ayam ning Quran iku jumlah pira? Jumlah lafaz ayam ayam sing jamak berapa, nek yaum jumlahe pira, nek lafaz samawat jumlahe pira, sama jumlahe pira, nek ardi jumlahe pinten ngono ya. Ini tertulis dan dihafalkan oleh para ulama. Mahfuzun fi sudurijal. Ini wong niku arep masuk Al-Qur'an ora bakal iso. Karena Al-Qur'an itu mudah dihafalkan. Itu termasuk keistimewaannya Rasulullah yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Kalau kitab-kitab sebelumnya Taurat maupun Injil itu di dalamnya terjadi perubahan-perubahan. Tapi kalau Al-Quran Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saat temen ingsun kang nurune Al-Quran yang berfungsi sebagai zikir, pengingat, peringatan. Wa inna lahu lahafizun lan sak temene. Dawuh bisa apa wa inna lafaz inna itu menunjukkan taukid, penekanan. Lafaz huruf taukid itu dipakai apabila kita hendak berbicara kepada orang yang meragukan. Misalnya si fulan teko, wis teko. Fulan Muhammad hadir. Itu Muhammad hadir itu kan jumlah ismiyah namung mubtada atau khabar tok. Muhammad hadir, Muhammad teko. Tapi saat temene Muhammad hadir,
Inna Muhammad hadir niku hanya difungsikan, hanya diucapkan kepada orang-orang yang ragu kepada kedatangan Muhammad. Dentantani misalnya janjian karo wong jenenge Muhammad atau Ibrahim. Gak teko ya. Teko lewat sak jam 2 jam. Akhirnya kancane ngomong, "Inna Muhammad hadir." Nah, ini Inna Muhammad baru menggunakan Inna Muhammad hadir. Itu kapan? Ketika orang yang sing diajak ngomong mulai ragu-ragu. Teko apa itu baru menggunakan Inna Muhammadan hadir. Tapi Inna Muhammadun hadirun atau Ibrahim hadir itu biasa pada jagungan karo awake ngene iki. Anu teko. Tapi sing ditantani teko apa itu menggunakan Inna. Lah Allah juga begitu. Gitu. Seakan-akan Allah ini Allah tahu bahwa ada orang yang meragukan Al-Qur'an gitu. Ada orang yang meragukan Al-Qur'an. Wong sing meragukan Al-Qur'an itu tenan ora. Kan orientalis orang-orang non-Islam yang mereka mencari kelemahan Islam disebut dengan orientalis. Itu banyak yang mereka mencari kelemahan Al-Qur'an. Dan banyak yang kemudian di antara mereka justru malah iman. Mulai kelemahan Al-Qur'an. Mergo ragu mosok to. Sebab seluruh teks-teks selain Al-Qur'an itu terjadi penambahan maupun pengurangan. Bahkan sampai kepada hadis. Hadis itu anak sing cuma bedanya dalam hadis itu tidak seperti kitab-kitab yang lain. Masih lebih mudah untuk mengecek ini tambahannya dari siapa, masih mudah. Karena hadis innamal a'malu binniyati, innamal amalu binniyati. Podo-podo anak riwayat ini. Tapi meskipun dengan berbagai versi masih bisa dilacak binniyati niku riwayate sapa, binniyati riwayate sapa ya. Wa iqamis shalah hadis tentang rukun iman kan rukun Islam. Cetai haji baiti apa ya? Terus kari dia sayur Ramadan. Haji ini dhisik ada sing haji ini kari. Meskipun dengan berbagai versi masih bisa dilacak. Tapi selain hadis, luwih nemen penambahan dan jadi copy paste-nya wis gak kena dideteksi siapa ini yang merubahnya. Makanya dalam hadis harus menggunakan sanad. Kenapa? Karena dengan sanad itu akan bisa dideteksi seandainya ada perubahan, perbedaan versi bunyi hadis itu bisa dilacak siapa sumbernya. Dan Al-Quran oleh Allah dijamin. Inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Seluruhnya Al-Quran ini ya aku. Ya aku. Wa inna lahu lahafizun langsung jaga ya aku. Itu berarti kan ada penekanan. Ini bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu benar-benar terjaga. Nah, yang terjaga niku napa ya bunyinya lafate Al-Qur'an niku sing terjaga. Gitu. Sing gak pernah berubah niku napa? Bunyinya lafat Al-Qur'an, gak tulisane. Nek tulisane nek rosemnya itu juga masih kita terjaga. Tapi nek harokat titik itu bukan dari rosem. Itu bukan itu. Soalnya zaman Kanjeng Nabi harokat, titik, tasdid itu gak enak. Nah, itu ada muncul baru di belakangan. Jadi terjaga Al-Quran itu adalah apa? Bunyinya lafaz Al-Quran itu. Lihat, kalau orang mau masuk Al-Quran mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mustamilun lan mengku. Al-Quran itu mengku itu mengandung alama ngatasi barang istamalat kang mengku alaihi ngatasi ma apa jami'ul kutubi gak hami'ul itu jami'ul jin apa jami'ul kutubi sakabehane pira-pira kitab wa ziyadatun lan tambah ya Al-Quran itu lebih lengkap
dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Fajami'un lan kang ngumpulake likuli syai'in kedhe saben suci-wiji semua kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dirangkum dan intisarinya ada dalam Al-Quran. Wa mustaghnin lan kang sumuge Al-Quran sumuge an ghairi saking liyane Quran, liyane kitab. Apapun dengan Al-Quran selesai gitu. Nah, ini gelem menggali, mempelajari Al-Quran benar-benar, maka urusan apapun itu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Masa iya nek tenanan seneng yakin ada. Ini awake niki ora usah minder. Orang Islam kok minder sih mempelajari kitab-kitab yang lain. Kleru nih. Al-Quran itu sudah cukup menjadi pedoman dunia, urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia yang diaturkan di Al-Quran, urusan akhirat yang diaturkan di Al-Quran. Termasuk keistimewaan Kanjeng Nabi ingkang diberi mukjizat berupa Al-Quran apa? Wa muyassarun den gampangake. Lan den gampangake lil hifdzi kedene den apalake. Nah, Quran itu keistimewaannya gampang dihafalne. Beda karo donga-donga liya atau apa novel. Ra iso ngapalne. Negeri dengan lima menara ra iso ngapalne. Sak bab ora apa. Beda gitu. Buku apapun nggak sama dengan Al-Quran. Gitu. Bahkan yang mampu menghafal Al-Quran itu mulai dari anak-anak sampai orang tua. Nah, dari sing paham bahasa Arab kalih sing mboten paham bahasa Arab mudah. Karena Allah telah menjamin walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ana sebelum apa nih Quran itu tak gampang nih. Walaqad yassarna demi Allah. Yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan, untuk diingat. Fahal muddakir niku surat napa atur ya. Bolak-balik Gusti Allah itu. Bolak-balik Gusti Allah itu nyindir awaken. Nek sing ngapalne ora, tak gampang nih Quran iki. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Napa kok ngoten mereka memang Al-Qur'an gawe Gusti Allah ngene gawe Kanjeng Nabi ngoten niku. Wa fadlul Qur'an ala sa'il kalam ka fadlul khaliqi ala sa'iri khalqi. Keutamaan Al-Qur'an dibandingkan dengan seluruh ucapan-ucapan yang lain itu seperti ya gak kudu apa 30, syukur apa 30. Ora apa 30 ya paling gak ya sama. Ora sama Yasin. Mosok wae tahlilan Yasin kita kita buka Yasin wis sampai fa subhanalladzi biyadin tak lirik. Lho kok subhanalladzi khalaqal azwaja. Oh, berarti kurang bumi tok iki. Baik itu ya mulai sekarang jajal di ibu belajarilah Al-Quran. Sidik-sidik syukur oke gitu. Sidik-sidik syukur oke. Itu dilatih. Makanya napa Al-Quran itu dawuh Kanjeng Nabi, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ahlihi." Gitu. Iqra'ul Qur'an, maca sira maring Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati fa innahu dawuh Kanjeng Nabi fa innahu. Sungguh Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kan nanti di surga Allah dawuh dumateng para ahli surga sing beli maca Quran, fa inna akhir manzilatika
inda akhir ayatin talau tahu. Derajat itu di akhirat nanti itu adalah ayat yang terakhir yang kamu baca. Wa nuzila boleh, wa nazala boleh. Wa nuzila lan den turunake apa Al-Qur'an munajaban halid dan cicil. Halid dan cicil. Berarti nek Al-Qur'an itu diturunkan dengan dicicil, berarti nek ngapalne ya kudune nyicil gitu. Aja Yasin sama maca langsung 80 sekian ayat apal kabeh gak apal. Carane piye? Ayat bulan-bulan ini apal. Jadi itu mengambil pelajaran dari Al-Quran yang turun dengan berangsur-angsur. Munajaman itu dicicil. Berarti nek pengen nyanggo barang abot nih wangel, ya betulnya dicicil. Tuku montor wangel kredit ae. Wala sabati harufin. Mergo Al-Qur'an iku turun den cicil akhirnya gampang dianapal. Mergo gampang dianapalne akhirnya sulit untuk dipalsu. Sulit untuk dihancurkan. Sulit untuk dirubah. Wa ala sab'ati hurufin lan den turunake ing atase 7 lughat. 7 huruf. Dengan bahasa kaum bahasa Arab yang berbeda-beda. Ada yang ukhdur, ada ta'al, ada macam-macam. Wa min sab'ati abwabin lan saking 7 bab, ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ada janji, ada qasas. Wa bikuli lughatin lan kelawan saben-saben lughat, lawan bahasa. Ada bahasa Suryani dalam Al-Quran itu. Ada yang kata yang berasal dari bahasa Ethiopia Habasyah. Ada kata yang berasal dari lughat bahasa lain. Jadi Al-Quran itu lengkap. Awake gelem maca tafsir utawa ning pinggirane apa nika? Tafsir Jalan nika. Tafsir Jalan itu kan pinggirannya ada 4 kitab. Siji Lubabun Nukul, kedua tentang bahasa niku kaeling kula jenengi kitabe. Termasuk Ijazul Quran. Kemajuan niku ketemu di situ. Wa qiraatuhu tawi maca Quran bi kulli harfin. Lawan saben-saben huruf asyru hasanatin iku asyru hasanatin den balas lan den caret kelawan 10 pira-pira kebagusan. Satu huruf dilipat gandakan oleh Allah diberi kebaikan 10 kali lipat. Dan bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19 kali 190. Podo-podo munine gitu. Podo-podo munine sitoke bernilai ibadah, sitoke bernilai enggak bernilai. Bismillahirrahmanirrahim wa min azimi qadril Qur'ani. Lan saking agungi derajat Quran, saking agungi derajat Quran. Anna Allah sak temene Gusti Allah iku khasahu ngususake Allah ing Quran. Ngususake Allah ing Quran bi anna kelawan sak temene Quran iku dakwatun donga wa hujjatun lan hujjah. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi doa sekaligus bisa menjadi hujjah, bukti atau argumentasi atau dalil. Jadi Quran dengan dalil ya kena, mencari kesimpulan dari istinbat hukum bisa, sekaligus Al-Quran bisa menjadi doa. Ada sebagian qaul sing ndawone malam yashfihil Quran fala shifa lahu. Sapa wonge sing maca Quran kok ora waras rohani dan jasate fala shifa lahu. Berarti wong ora bakal waras. Ngoten niku. Poyo iya, kudu yakin kita.
Mosok Al-Qur'an kena iso dadi syifa, dadi obat. Yakin gak yakin gak iso gitu. Awalam yakun lan ora ana apa hadza annahu da'watun wa hujjatun iku. Walam yakun lan ora ana apa hadza ya annahu hujjatun wa da'watun linabiyin kedune nabi suwiji qatu hale babar pisan. Nah linabiyin kedune nabi siji qatu hale babar pisan. Wa utiyalan den paringi sapa Kanjeng Nabi min kanzil arsy saking gudange aras. Saking gudange aras walam yu'ta lan ora den paringi minhu saking kanzul arsy sapa ahadun wong suci. Napa sing ayat sing diturunkan oleh Allah dari gudangnya aras kanzul arsy niku nek ngene bisa niku apa? Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Makane awake biasane ngene Pak Kirim isuk suwe maca niku mergo ngamali niki. Awake ngamali niki. Dawuhe Kanjeng Nabi man qara'ahuma kafatahu. Man qara'ahuma kafatahu. Mongko sapa wong sing maca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah niku kafatahu mongko kalau bisa dicukupi urusan-urusannya. Dua ayat itu bisa mencukupi dirinya. Ya bisa saat ini, bisa di kemudian hari. Cuma awake kan gak roh. Nah, kene kudu yakin. Bisa saja di kemudian hari. Dua ayat niku sing amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Niku luar biasa ayat niku nek ditafsiri awake paham terhadap dua ayat itu maknanya dan mengimaninya luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Awake maca penafsiran ayat itu luar biasa. Salah pun umat Muhammad niku gitu. Umat Muhammad niku salah pun di ngapura. Makane Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Ya, diparingi afun minallah, diparingi rahmat, diparingi ghufranudz dzunub. Iku kurang apa neh gitu. Ya, salahe dimakfu. Dosane di ngapura. Diparingi rahmat Gusti Allah. Kurang apa? Lamun to niku dijole donya sak isine ora bakal cukup. Cuma kita ini mindset pikiran kita niku ya jenenge nikmat, jenenge kan apa? Duit, gitu. Yang jenenge seneng ya duit tempakan sing penak. Ya. Ambil sing apik. Nganggo. Tapi kita tidak pernah urung ya, urung pernah membayangkan bahwa rahmatullah itu lebih bernilai daripada itu. Umpama diketokne tenan karena wong sing nyambut gawe. Wes maca ayat iku tok cukup. Man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Wong sing maca ayat dua ayat itu di satu malam kafatahu maka dua ayat itu mencukupi dirinya. Wa fi ayatin wa fi syarhin menurut ulama itu mencukupi dari satu urusan dunia dan akhirat. Ada yang lagi memaknai dari sihir, ada yang lagi ini rada ndablek iki, rada nakal, mencukupi dari qiyamul lail. Wis gak sah salat tahajud cukup dengan maca rong ayat iki. Ada keterangan itu ada. Tapi rada kelindis sih. Tapi yo ya pendapat ulama yang kita akui lah.
umpama kalau Gusti Allah dua ayat itu ditampakkan dalam bentuk materi, mesti ana wong sing ora maca ayat niku. Lah niku mergo dadi ujiane imane awake, iman para utawa ora ngono. Percaya apa ora? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ana gak gelem memahami ngoten iki. Apa? Padahal kan maca ya rasui setengah menit rene. Niku anten dawuh Kanjeng Nabi. Law ya'lamun nasu ma fi nidai wa fi shaffil awwali lastabaqu ilaihi walau habwan. Dawuh Kanjeng Nabi. Lamun to menungso itu oleh Allah ditampakkan kepada mereka ganjaran atau pahala bagi orang-orang yang seneng azan. Fi shafil awal dan orang-orang yang sergap sholat di saf yang awal, seandainya itu ganjaran ditampakkan lastabaqu ilaihi, pastilah mereka akan berlomba-lomba cepet-cepetan azan, cepet-cepetan ning ngarep saf yang paling depan. Walau habuan senajan to kanthi merangkak. Nah, contoh kan lawan desek-desekan merangkak dilakoni. Cuma kalau Gusti Allah ora ditampakne mau diketokne ngono wis. Nah, niku dadi ujian awake. Makane ya senajan to awake nyambut gawe, senajan to awake niki apa nggih. Usaha-usaha untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan jasmani maupun duniawi kita, jangan sampai itu menyebabkan kita lalai dari urusan-urusan akhirat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dawe surat Gusti Allah ning surat La ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sampai urusan duniamu, urusan bondomu, urusan demenmu kepada ngurusi anak-anakmu, la tulikum amwalukum ala dzikrillah, sampai gak eling karo Gusti Allah. Sampai salat gak sempat mergo golekne gawean anak, ben golekne sangu anak. Gak sempat salat. Jadi kudune kan awake niku tetep harus menomor satukan urusan akhirat jane. Tapi ya ngene gak ben wong ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awalnya berlatih sidik-sidik. Diusahakan setiap hari bengi membaca amanah Rasul bima unzila itu. Sidik-sidik kita. Sedikit-sedikit kita melatih membiasakan itu, maka akan merasakan nagihi. Akhirnya akan kalau sudah tingkat nagihi, enggak, seluruh kepentingan dunia tidak bernilai apa-apa. Yang ya awake sementara kur iso ngomong tok. Ngomong dan wawasan tok. Jadi ya ada yang mumet mikir gawean barang ini. Tapi awake padha tulung-tinulung, padha berusaha ingat mengingatkan. Kok sing ngaji urung mesti nek iso nglakoni ngono. Lah sing ngrungokne ya urung mesti nek gak iso nglakoni. Wa khusulan den paring khusus sapa Kanjeng Nabi. Wa khusulan den khususake sapa Kanjeng Nabi. Den paringi khusus atau den khususake sapa Kanjeng Nabi bil Fatihah kelawan surat Fatihah. Wa ayatil kursi lan ayat kursi. Wa khawatimi suratil Baqarah lan pungkasane surat Baqarah niku. Wa sab'i tiwali lan sab'u tiwal. Sab'u tiwal itu ya 7 surat terpanjang ini. Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah, oke. 7 niku. Wal mufassal, surat mufassal mulai turun ke bawah. Surat-surat pendek niku, 17 nih.
Wa bi anna lan kelawan sak temen wa bi anna mukjizatahu lan kelawan sak temene kemukjizatane Al-Qur'an. Wa bi anna mukjizatahu lan kelawan sak temene kemukjizatane Al-Qur'an iku mustamiratun kang terus ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Apa yang ada dalam Al-Qur'an itu semuanya akan terjadi ila yaumil qiyamati. Apa yang peristiwa yang mulai awal penciptaan manusia dan makhluk sampai habisnya makhluk semua ada di dalam Al-Qur'an. Ngono Cik. Nah, awake ini ya ngono kok Cik. Golek kabar-kabar liya. Wah, nek corona bingung ya. Nek virus iki bingung, nek penyakit bingung, padahal dari Gusti Allah napa. Ayo. Ma asaba musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ora ana kejadian musibah sing terjadi di bumi, wala fi anfusikum lan musibah sing menimpa awakmu. Apa ya? Kirim tugas gak rampung-rampung, skripsi gak mari-mari. Utang ra iso nyaur-nyaur ini. Wah, itu masuk musibah fi anfusikum. Wah, niku fi kitab kalau Gusti Allah sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'a. Min qabli an nabra'a saat ini Gusti Allah dari makhluk itu terjadi, sudah ditulis oleh Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Peristiwa-peristiwa itu bahwa cilik saja. Kecil. Yang besar itu gimana? Jangan sampai musibah-musibah itu menjadi musibah agama kita. Menjadi musibah keimanan kita. Nah, jadi musibah agama dan keimanan itu berbahaya. Ya musibah, corona itu musibah. Tapi jangan sampai kemudian itu menjadi kita takut kematian tapi tidak mempersiapkan kepada menghadapi kematian. Ini termasuk mati kecil wong kabiyen wong mati jumlahnya miliaran. Tapi bagaimana supaya mati itu menghadapinya dalam keadaan husnul khotimah. Kok kemendel nih boten gitu. Tapi itu harus kita yakini. Terima mati kabeh wong ya mati. Gitu. Tapi bagaimana menghadapi kematian? Dan rata-rata sekarang ngoten niku malah lari dari kematian, tidak lari menyambut kematian. Lari menyambut kematian piye ya? Cawe-cawe sangguni mati ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna lan kan sak temene Kanjeng Nabi iku aktsarul anbiya'i. Luwe akeh pira-pira nabi apane mukjizate. Rasulullah itu adalah nabi yang paling banyak mukjizatnya. Mukjizatnya Rasulullah tidak hanya bersifat Al-Qur'an saja, tapi mukjizat yang lain. Faqad kila teman-teman sedhen dawake. Teman-teman sedhen dawake inna sak temene mukjizat iku tabluhu tumeka alfan ing 1000. Wakilan den dawaken salah satu alafin tumeka ing 3000. Kalau kita baca Al-Qur'an, Nabi Musa ketika hendak mengeluarkan air itu kan beliau butuh kepada batu gitu, kepada media lain, ya betul. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Untuk mengeluarkan air, beliau butuh media yang lain yang berupa batu. Tapi Rasulullah untuk mengeluarkan air, beliau tidak mengeluarkannya dari batu, tapi mengeluarkannya dari sela jarinya Rasulullah. Itu nih, jangan-jangan banyak sekali mukjizatnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi annahu lan kelan sak temene Kanjeng Nabi iku jumi'ah. Den kumpulaken lahu keduweni Kanjeng Nabi apa kulo saben-saben barang.
Apa kuluma sabun-sabun barang utiyahu kang den paringi ing ma. Utiyahu kang den paringi ing ma sapa al anbiya'u pira-pira nabi. Min mukjizatin saking pira-pira mukjizat. Semua mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada rasul-rasulnya itu Rasulullah semua punya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadailah dan pira-pira keutamaan. Walam yujma' lan ora den kumpulake apa dalika mengkono-kono ma utiyahul anbiya di ghairi kemarin liyane Kanjeng Nabi. Kalau nabi-nabi yang lain itu hanya dapat mukjizat, dapat hanya kecil, hanya sebagian. Nabi Musa mukjizatnya berupa benda-benda hissi, benda-benda material. Tongkat itu materi. Gitu tongkatnya hilang, habis, rusak, selesai mukjizatnya. Yang bisa menyaksikan mukjizatnya hanya orang-orang yang zamannya Nabi Musa. Nabi Isa mukjizatnya salah satunya menghidupkan orang yang meninggal. Yang beriman kepada Nabi Isa ya hanya orang-orang yang melihatnya saja. Itu Nabi Isa sudah tidak ada di dunia ini, ya kan korjiri. Tapi kalau Al-Quran, kebenaran ajaran dan isi Al-Quran itu tidak hanya jiri, itu bisa diterima akal oleh orang-orang yang bahkan tidak percaya dan tidak mengenal Al-Quran sama sekali. Gitu. Oke, ini watarul jibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Sing gampang Yasin niku. La syamsu yang bagi laha antut rikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Sak banter srengenge kan semua kan di evolusi ya. Dari garis orbit apa jenenge? Evolusi ya. Apa? Rotasi. Nah, rotasi kan berputar pada porosnya sendiri. Nek mengitari benda lain namanya evolusi. Dawe Al-Quran sederhana. La syamsu yang bagi laha antud rikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Bulan itu berevolusi mengitari bumi, gitu. Matahari dia berevolusi mengitari galaksi Bima Sakti ya. Gitu. Sak banter-bantere napa? Matahari berputar mengelilingi gerak. Ora bakal bisa mendahului kecepatan evolusinya bulan. Nah, bulan dia mengelilingi garis idealnya selama berapa? Oh, enggak, ya saulan toh. Oh iya. Ya toh. Bulan dia akan berada di orbit yang sama selama 1 bulan. Dan nek matahari. Makanya Al-Quran mengatakan sak banter. La syamsu yang bagi laha andu dari kalqamaro. Itu bahasa sederhana, tapi benar. Dan itu bisa dibuktikan oleh siapapun, mereka yang mengamati benda-benda langit. Sederhana niku. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu bisa dirasakan oleh orang yang hidup zaman Rasulullah sampai ila akhiril kiamah. Sederhana niku. Untuk malih wakai gitu. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Dan macam-macam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akeh nek gelem niku nek lan biyen tau di buku jenenge Tafsirus Samawat. Tafsir tentang benda-benda langit. Nah, sing sederhana salat tarik niku.
was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Demi langit, was-sama'i lan demi langit dzatir raj'i kang duweni sifat raj'i. Raj'i itu kan balik. Langit itu ya ini di tafsir sama wali itu diartikan sebagai atmosfer. Dia memaknai sama dengan atmosfer. Langit itu punya sifat ar-raj'i, menolak. Raj'a itu kan balik tuh. Balik nih. Ya, arep ngetan balik nih ngulon. Sing kulon arep ngulon balik eta. Jadi benda-benda langit yang akan turun masuk ke bumi ditolak oleh sama, terbakar. Atau benda-benda yang dari bumi yang hendak bablas ke langit ditolak oleh langit, dia kembali di bumi. Air munggah akhirnya kembali lagi gitu. Itu jadi was-sama'i dzatir raj'i. Meteor yang akan menimpa bumi ditolak. Nah, ini jenis was-sama'i dzatir raj'i. Wal ardi dzatis sad'i. Bumi yang punya sifat sada, apa sada itu? Apa masdu ya masdu? Ngeluh lah. Ngeluh kita, ngeluh itu mau penyemir. Bumi itu punya sifat dzatis, punya sifat berputar pada dirinya sendiri. Nah, ini tuh ya jadi ngeluh tuh, masdu itu kan ngeluh piye ngeluhnya ngene. Nah itu berputar pada dirinya, dan Al-Qur'an sudah mengatakan wal ardi dzatis sad'i, dan demi bumi yang duweni sifat ngunyur-ngunyur karepe dhewe. Karena perputarannya bumi itu akhirnya terjadilah siang dan malam. Dengan siang dan malam itu akhirnya umpama saiki 24 jam awan tok ya. Iya maksud sawah. Alhamdulillah ora kuat seminggu di sawah gitu. Ora iso turu lah turu aja. Afrika akan terbakar. Indonesia 24 jam bengi terus rane awane jadi beku semuanya. Itu dia Pak. Wal ardi dzatis. Faedahnya bumi punya sifat. Nah, ini Al-Qur'an sudah memberitakan itu berapa tahun? 1400 tahun. Berarti nek ngono Muhammad padahal ummiyun la yaqra'u wala yaktub. Nabi niku nabi sing ora iso nulis, maca ora iso kok. Nah, dari mana dia dapatkan informasi-informasi itu? Dia adalah berarti itu zalikat tanzilum mir rabbil alamin. Berarti itu wahyu, gak mungkin itu. Makanya dhewe ceritane sinten Umar niku maca-maca Toha anzal, gak mungkin iki omongane wong gak kaya ngene iki. Akhirnya piyambake langsung tersentuh. Akhirnya iman datang Kanjeng Nabi. Awake nek gelem menangan iku luar biasa. Ada fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta ilmu alam. Masuk. Iya. Iya, sampean ngono masuk. Ini wong biyen dipraktekne jane. Wong biyen iku nek ngempaki pari piye? Kan diulen, diani-ani ya. Ora di apa? Ora didos ngono, akhire gabahe rontok. Wong biyen kan diambil terus diombyok ya. Nyapa kok diombyok? Mergo awet. Lamun tok gak diombyok niku setahun, 2 tahun selak bakal bertahan. Berambang ben awet piye? Diombyok. Lah ngene ilmu ngene biyen ndi? Nah niku kisah Nabi Yusuf niku. Fama hasatum sumben ketika rajane Mesir mimpi napa niku? Ada 7 ekor sapi yang lemu-lemu dipangan karo sapi sing buru-buru.
bingung, raja mendapat mimpi yang itu membuat dia gelisah. Seluruh ahli paranormal didatangkan ra iso memberikan jelasan apa iki penafsirannya. Akhirnya Nabi Yusuf karena beliau dapat ilmu ilham dari Allah, wahyu dari Allah, diceritane akan datang 7 masa panen melimpah. Setelah itu akan datang 7 tahun paceklik. Lah piye solusine? Ya solusine ya fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi. Nek awakmu panen, maka panenane mbaren ning fi sumbulihi ing dalam ulen-ulenane. Apa ulenane ya? Tangkaine ben ngono wae. Parine ya gandum ya ben ngono. Pari nek disimpan dengan cara begitu, dia akan bertahan selama 7 tahun. Al-Qur'an ini sederhana tapi piye berambangnya awet ya diompi kok. Ilmu ndi ngono ya ilmune Al-Qur'an. Ngoten. Apapun yang masalah yang ada di dunia ini sebenarnya Al-Qur'an sudah menjelaskannya. Nek percaya sampean ngono. Nah, benar kok rambutan kok dadi rambutan kok gak di diproses ta. Rasa suwe mesti bosok. Lah benawat piye ben bangga ning tangkainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utiya lan paringi sapa Kanjeng Nabi insyiqaqal qamari ing pecah sigare bulan. Dan paringi insyiqaqal qamari ing sigare bulan. Wa taslimil hajari lan oleh uluk salam watu. Niki termasuk bahwa Rasulullah itu diberi mukjizat yang tidak diberi oleh mukjizat nabi-nabi yang lain. Dan Nabi Sulaiman itu sing kan namun bisa berbicara dengan hewan. Hewan kan yang makhluk, lain hajar. Kan lebih hebat hajar toh. Lain hewan entah ya iso ngomong, iso nyuara ya, iso ngoceh. Dan watu mesti iso ngoceh. Tapi waktu zaman di kepada Rasulullah sampai berbicara, berarti yang mendengarnya bukan hanya Rasulullah tok, sahabat-sahabat yang lain juga mendengar. Nah, ini berarti mukjizatnya Rasulullah itu lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan mukjizatnya dengan para nabi-nabi yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amida kulli harfin yaktubu bayyatan wa abadatan. Allahumma awsil Wala ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulin minal awali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin.